Surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu. Mu itu yang dimaksud adalah Rasulullah. Ketika orang-orang bertanya kepadamu, soal apa? Anir ruh, tentang ruh, nyawa. Nyawa itu kita yakini ada, cuman kita nggak pernah tahu ya. Iya, adanya di sebelah mana nyawa? Nggak tahu kita ya. Ini menggambarkan tentang hal yang gaib. Maka wajib hukumnya kita percaya dengan adanya yang gaib. Bahkan di awal Al-Baqarah yang sering kita baca kalau lagi tahlilan, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahwa orang muttaqin itu orang yang percaya dengan adanya yang gaib. Lah masalah yang gaib itu kulir ruhu min amri rabbi. Jawab wahai Muhammad bahwa masalah ruh itu urusan Allah. Wong nyatanya sehebat apapun, secinta apapun nyawa kita, ya kita nggak bisa mempertahankan ya. Konon dulu waktu Pak Harto sakit itu dijaga oleh dokter tercanggih se-Indonesia. Yo nyatanya yo mati. Yang sopan mati apa meninggal? Wong meninggal sopan gak sopan ya tergantung daerah mana ya. Satu daerah bilang sopan, daerah lain bilang gak sopan. Ruh itu urusan Allah. Makanya hidup mati ya urusan Allah. Kalau dalam hal ini kontekstualnya tentang hal yang gaib, kita hanya wajib percaya. Lah kalau kita ditanya gaib itu apa? Apa ya? Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Dingin itu gaib kan? Tapi bisa dirasa kok ya? Masuk ke ruangan ini siapapun ditanya dingin apa panas? Dingin. Bisa dirasa, itu berarti bukan gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera, nggak bisa dirasa. Wes pokoknya mata nggak bisa ngelihat, kuping nggak bisa dengar, kulit nggak bisa ngerasa. Tapi kalau dingin kan masih bisa ngerasa kan? Pedes ya bisa ngerasa ya. Berarti bukan gaib. Gaib itu sesuatu yang memang panca indera kita nggak bisa ngejangkau. Contoh, pahala bisa dirasakan nggak? Lah datang ke sini nyari apa? Nyari pahala. Di giliran ditanya pahala bentuknya kayak apa? Apa bunder, apa lonjong, apa gepeng, apa kotak? Nggak tahu. Itu namanya gaib. Lah hal yang gaib itu urusan Allah. Wes pokoknya perintahnya Allah suruh ngaji yo ngaji, suruh sholat yo sholat. Masalah dapat pahala itu modelnya kayak apa yo terserah. Itu di situ min amri rabbi, itu urusan Allah. Dosa kayak apa dosa? Lah iya. Lah seandainya kalau dosa itu kok kelihatan, umpama orang yang hampir berbuat dosa itu kok mukanya pada benjol umpama ya. Itu kira-kira kalau kita bangun tidur wajah kita pada benjol apa masih mulus? Ya, itu semua gaib. Nikmat kubur, siksa kubur, surga, neraka itu semuanya gaib. Maka ya kalau hal yang gaib itu min amri rabbi, itu urusan
Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan orang itu dikasih ilmu tentang yang gaib itu cuma dikit. Illa qalila, kecuali hanya dikit banget. Ya konon ada orang yang punya indra ke katanya bisa ngelihat. Katanya kalau lagi jalan ke sono, wah itu istananya di situ. Katanya, wong saya juga nggak tahu. Saya taunya ya nonton di TV, nonton di YouTube itu beneran apa enggak ya wallahu alam. Kalau memang seandainya beneran dikasih tahu kayak seperti itu cuma sedikit, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia dikasih ilmu tentang hal yang gaib itu cuma sedikit. Lah iyo malah nyusahin. Nah, kalau seandainya kita bisa ngeliat malah nggak mau kemana-mana. Lah iyo umpama habis maghrib mau jalan ke Islamik, begitu jalan sampai ke Pasar Koja situ. Iya kalau wajahnya cakep lah, kalau wajahnya mending kayak begini aja aman, gak usah ngeliat. Wis punya alam masing-masing. Lah kalau masalah urusan yang gaib, ya memang manusia ada yang dibuka oleh Allah, namanya kasyaf. Kasyaf itu alamnya terbuka. Ya tapi yang diberi begitu qalila, cuma sedikit. Ya mungkin ada, saya yakin ada yang bisa dialog dengan mereka itu ada. Cuma kalau Quran bilang sedikit. Makanya kalau ada orang yang sampai promo, berobatlah ke sono, semua akan dibuka auranya. Walah, wong Quran bilangnya sedikit kok semua. Dikit. Wong saya pernah diceritain. Dulu ibu nggak inget nggak pernah dulu ada majalah namanya majalah misteri yang isinya dukun semua. Pokoknya sekitar tahun 2000-an, 2001 itu majalah itu booming banget. Pokoknya asal ada tukang majalah, koran itu ada majalah misteri. Di majalah misteri itu ada orang kampung saya yang promo namanya Bos Edi. Promo buka aura, air cerdas. Pokoknya kalau air minum air itu bocahnya cerdas. Minum itu dagangannya laris. Kebetulan ada teman saya yang ngajar di sekolah nggak jauh dari tempat prakteknya itu. Anaknya si paranormal itu sekolah katanya setiap kelas ya 2 tahun. Kelas 1 2 tahun. Kelas 2 tahun. Wah, SMP sampai 6 tahun. Lu katanya bisa air cerdas anaknya sendiri yo. Makanya wis wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia itu diberi pengetahuan tentang yang gaib, iya, tapi cuma sedikit. Makanya zaman sekarang orang-orang yang terdidik kok masih percaya dengan yang begituan kan kebangetan goblok ya. Katanya bisa menggandakan uang dia sendiri, rumahnya ngontrak. Lah kalau bisa nggandain uang kan duitnya udah banyak ya. Membuka aura biar wajahnya cerah, dia sendiri wajahnya demek. Masih ada aja orang percaya. Dulu yang di TV itu katanya duit dari sini. Siapa dulu? Siapa namanya dulu ya? Taat pribadi kan dari jubahnya begini kan, duit keluar. Lah, lo kok yo orang kok yo ada aja yang percaya. Sembuh lah. Wong Qur'annya udah bilang wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa la in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaik thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Wa la in syi'na, dan seandainya kami menghendaki, lanadhhabanna, pasti akan kami ambil kembali, akan kami hilangkan,
Billadzi auhayna ilaika, dengan apa yang aku wahyukan kepada engkau. Ini tekstualnya, yaitu ditujukan pada Rasulullah Muhammad. Wahyu yang telah aku turunkan kepadamu, kalau aku pengen bisa aku tarik kembali. Kontekstualnya, sesuatu yang udah dikaruniakan kepada kita, kalau Allah mau ngambil, nggak perlu hitungan hari, cuma hitungan detik. Summa la tajidu laka bihi alaina wakila, dan kalian nggak akan nemu yang bisa nolong. Maksudnya begini, Allah itu mengaruniakan kepada kita sehat. Itu kalau Allah mau ngambil nggak perlu hitungan hari. Ada orang sehat seger buger, pulang ngaji dilalah keserimpet sendal, jatuh pluk, udah melilek tok, ngomong nggak bisa. Dan itu nggak peduli umur loh. Ini kemarin saya diceritain, ada dia keponakannya di Cirebon, masih muda, umur 22-23 tahun. Fisiknya seger buger, badannya agak kecil. Hanya awalnya kepleset di kamar mandi, sekarang udah nggak bisa ngapa-ngapa, cuma di sini. Masih muda, 22-23 tahun. Kesehatan, iya stroke, tapi kok umumnya kan stroke umur ya tua. Lah ini masih muda, umur 20-an. Fisiknya juga agak gede, berat badan sekitar 50-an. Lah kalau Allah mau ngambil gampang. Orang pinter, Allah kalau mau ngambil itu nggak lama, cuman kepleset kejedok, ditanya nama aja lupa. Ayo, penyakit apa namanya itu? Enggak, kalau bahasa sekarang apa namanya? Amnesia. Sampai ditanya nama aja nggak tahu. Ibu namanya siapa? Siapa ya? Ibu rumahnya mana? Padahal mungkin dulu kemarin dia terkenal orang yang pinter. Maka kalau Allah mau menghendaki, apa yang sudah dikaruniakan kepada kita, wes nggak ada yang bisa nolong lagi. Makanya sesuatu yang ada di kita ini jangan sampai membuat kita ini jadi sombong. Kalau Allah mau ngambil cepet. Orang yang hari ini dia ngontrakin, besok ngontrak bisa. Hari ini jadi dia yang bayar karyawan, besok ganti dia yang dibayar jadi karyawan. Kasusnya udah banyak ya. Dulu zaman Pak Harto berkuasa, itu kayaknya Pak Harto kan nggak bisa turun ya. Semuanya dikuasai sama dia. Dan tiba-tiba kok ada mahasiswa yang demo ke sono kemari, tiba-tiba turun. Sampai duit aja gambarnya dia kok ya. Dulu ya, gambarnya Pak Harto kan duit ya. Nah, kayaknya itu nggak bakalan bisa turun kecuali mati. Lah ternyata sebelum mati udah turun. Dulu dipuja-puja orang ke sono kemari, begitu udah turun, bener? Dihina ke sono kemari, dicaci maki. Lah makanya wala in syi'na lanadhabanna billadzi auhayna ilaik. Kalau Allah menghendaki, apa yang sudah dikaruniakan itu bisa hilang tiba-tiba. Maka kalau sudah begitu, tsumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Kalau udah begitu udah nggak ada yang bisa nolong. Dokter katanya pemerhati jantung. Dulu ada acara di Trans TV atau Trans 7 ya. Kalau pagi konsultasi jantung sehat, dokternya masih muda, umur 30-an ya. Dulu kan ada kan? Konon katanya dia meninggal ya gara-gara malah kena jantung. Wis sembuh. Maksudnya itu jangan sampai mentang-mentang kita lagi saat ini punya jabatan, punya harta, punya ilmu, wis jangan nyombong. Kalau Allah mau ngambil bentaran. Illa rahmatan mir rabbik, kecuali itu atas sayangnya Allah. Biar kelihatannya kayak udah nggak bisa sembuh, kalau Allah ngasih sembuh sembuh. Kalau memang itu rahmatnya
Allah. Dokter, rumah sakit itu hanya sebagai wasilah. Sebab kalau bahasa orang dulu syariat. Wis sakit syariatnya ya ke dokter, syariatnya ke rumah sakit, tapi yang memberi kesembuhan ya Allah. Wong kadang dokternya ya malah dokter jantung kena jantung, dokter paru-paru kena paru-paru. Inna fadlahu kana 'alaika kabira, bahwa sesungguhnya karunia Allah atasmu alaika kepada engkau Muhammad kabira itu sangat besar. Ini memang tekstualnya ditujukan kepada Rasulullah, tapi kontekstualnya ya untuk kita, bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat Allah banyak banget, kita nggak mungkin bisa ngitung, gerakin jari aja ini nikmat ya. Ini loh. Wong saya pernah nengokin orang, itu jarinya begini, nggak bisa gerak-gerak. Begitu dia ikut terapi yang udah habis biaya sekian puluh juta, baru bisa gerakin begini. Ini nikmat ya, kedep nikmat ya. Kedip loh. Ya, yang dikaruniakan oleh Allah luar biasa, nikmat banyaknya luar biasa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bisa tidur nikmat ya. Ada orang kalau mau tidur harus minum obat dulu. Kalau belum minum obat enggak tidur sampai subuh. Giliran menjelang adzan subuh malah tidur. Ya wis mbuh namanya, susah tidur apa namanya itu. Nikmat Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah luar biasa. Makanya Allah enggak ingin kita balas nikmat itu, Allah hanya pengen kita syukur. Maka kita sering ditegur berulang-ulang dalam ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kita ditegur mulu, nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Wong bangun tidur nyatanya nyawa ya dibalikin. Bangun tidur yo alhamdulillah ya, walaupun kadang lehernya nggak bisa nengok, bantal diomelin. Katanya bantalnya yang salah, untung bantal nggak bisa protes. Lah kalau bantal bisa protes, udah semalaman dibuat naruh pala, kadang dikasih komisi iler. Lah masih disalahin, untungnya bantalnya diem. Coba kalau bantalnya bisa ngomong kayak di film Upin Ipin, protes itu bantal. Luar biasa nikmat Allah. Yang kelihatannya sepele itu ternyata kalau nikmat itu udah ditarik akan terasa besar. Kelihatannya sepele ya. Tadi lo gerakin jari kayaknya sepele ya. Tapi kalau udah ditarik cuman begini doang, nggak bisa gerak-gerak, wah luar biasa. Yang kelihatannya memalukan itu, mohon maaf, buang angin itu kayaknya memalukan ya. Apalagi di depan banyak orang begini. Lah kok babuk, memalukan kayaknya. Tapi yang itu yo natanya nikmat. Lah iya, konon cerita orang-orang katanya ada orang yang masuk rumah sakit gara-gara bener ya? Pernah dengar kan ya? Iya, saya pernah dengar diceritain orang ya. Oh, ternyata nikmat. Bisa buang air besar tepat waktu, itu juga nikmat. Coba kalau nggak tepat waktu, umpama ibu lagi naik kendaraan umum lah kok terasa, itu ya tersiksa kok ya. Biar ditawarin makanan enak kayak apa juga. Apalagi umpama bu, lagi sholat id, ibu duduk paling depan. Begitu sholat baru mulai, perut kerucak gara-gara semalam makan opor kepedesan. Itu hawanya sholat udah pengen cepat kelar. Biar imamnya bacanya enak, khotbahnya bagus ya guys. Ndak kelar. Terus itu nikmat Allah. Inna fadlahu kana 'alaika kabira. Ini memang tekstualnya pada Rasulullah bahwa Quran itu nikmat terbesar yang dikaruniakan kepada Rasulullah untuk kita semua. Tapi itu kalau mau dicabut oleh Allah, ya bentaran. Tapi kan yo enggak, nyatanya sampai sekarang yo
masih bisa kita nikmati. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimisli hadzal Qur'an. Seandainya jin manusia itu nyatu kumpul untuk membuat yang semisal Quran, la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kalau seandainya jin manusia kumpul jadi satu, mereka yang ahli-ahli dikumpulin untuk membuat semisal Quran kayak begini, gak bakalan bisa. Di awal Al-Baqarah kan udah tantangan itu udah ada. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat. Itu tantangan Allah. Kalau memang mereka ragu dengan keaslian Quran nih, silahkan kalian bikin. Ternyata asal ada yang bikin, baru bikin satu surat udah gagal. Bikin satu dari zaman Rasulullah udah ada, dari zaman Rasulullah wafat udah ada, sampai sekarang banyak orang-orang yang nggak seneng dengan Islam berusaha untuk membuat apa, kalau baju itu yang nggak asli apa namanya? Imitasi. Imitasi apa imitasi? Misalnya kan yang asli itu tas ya. Ya, itu dari dulu udah ada yang nyoba-nyoba, tapi sampai sekarang udah hampir 1500 tahun yang lalu gak ada yang berhasil. Jangankan gitu, ada percetakan yang kurang satu kalimat aja ketahuan. Karena Quran ini walaupun setebel ini ternyata mudah dihafal bagi yang mau. Saya pernah baca ngeliat di YouTube ada ibu-ibu umur 60 sekian, yuk bisa nyatanya yuk. Tapi bagi yang mau. Nah kalau kita ngapalin kuliah ayyuhal kafirun aja keder, wala ana wala antum, wala ana wala antum. Inna anzalnahu aja kadang fi lailatil lailatul yuk. Baca wal asri aja kadang ujungnya ketuker watini ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Padahal depannya wal asri. Kita masalahnya nggak ada niat serius. Kalau ada yang niat serius, ya cepet ya. Banyak anak-anak kecil, saya kalau melihat di TV dulu ada bocah yang cacat ya, yang namanya Naja itu ya. Dia itu kan sensornya kan terganggu, untuk dia minum tangan nganterin ke mulut aja nggak bisa. Kalau kita kan pinter banget ya, itu pun nggak bisa. Tapi nyatanya yuk bisa yuk hafal Quran. Saya yang heran sampai sekarang belum ketemu emaknya ngajarinnya gimana yuk. Anak saya normal ngajarinnya aja susahnya nggak ketulungan. Lah yos, kalau Allah mau Quran ini bisa dihafal oleh siapa saja, maksudnya gitu loh. Padahal setebel ini ya. Tebelnya begini nih, 30 juz. Dalam satu juz itu 10 lembar. Berarti 10 lembar kali 30 300 lembar. Bisa hafal ya. Kita ngapalin Al-Kafirun aja kok asal duduk nih hafal, buat berdiri kok ya lupa. Boleh. Yang penting ada niat, masih niat ngaji mah udah alhamdulillah. Lah kalau seandainya ada jin manusia kumpul jadi satu untuk bersatu membuat yang semisal Quran, nggak mungkin bisa. Nyatanya sekarang udah 1500 tahun nggak ada yang berhasil, gagal terus. Udah ditantang oleh Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min
masal. Dan sungguh telah kami jelaskan kepada manusia dalam Quran ini dengan berbagai macam perumpamaan. Makanya Quran itu sering kalau menerangkan sesuatu itu dengan membuat perumpamaan. Misalnya di awal Al-Baqarah itu ada ayat Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu enggak malu untuk membuat perumpamaan semisal ba'udah. Ba'udah itu ada yang memaknai nyamuk. Wa ma fawqaha atau yang lebih daripada itu. Lebih itu bisa jadi bentuknya lebih kecil, efeknya lebih besar. Kayak 2019 kemarin. Covid. 2020 atau 2019 kemarin? Ya itulah pokoknya ya. Lah itu dalam Quran udah dikasih contoh bahwa Allah itu kadang membuat perumpamaan semisal nyamuk, wa ma fawqaha atau yang lebih. Lebih itu kan lebih kecil bisa. Efeknya lebih besar. Wong dulu zaman saya kecil itu nggak pernah ngebayangin kalau Jumatan libur, kalau orang haji umroh libur. Lah ternyata gara-gara Covid yang makhluknya kayak apa ya kita nggak tahu kok yo masjid-masjid libur. Ada orang salaman yang dulu begini suruh pakai sikut. Yang waktu Covid itu, ya kemana-mana suruh pakai masker. Aduh disuntik apa kemarin itu? Vaksin. Ya Allah. Lah kenapa Allah membuat kayak perumpamaan seperti itu dalam Quran? Apa enggak ada perumpamaan lain apa kayak contohnya nyamuk atau yang lebih dari itu? Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang yang iman akan percaya bahwa itu datangnya dari Allah. Yang datang dari Allah pasti nggak ada yang sia-sia, pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lah lagu hikmahnya Covid kemarin itu apa? Katanya nggak ada yang sia-sia. Lah hikmahnya Covid ada. Bagi saya pribadi banyak. Ayo kumpul, ya alhamdulillah nambah anak 1. Loh kan hikmah Covid ya? Iya. Kalau nggak ada Covid mungkin anak saya nggak nambah 1. Ya karena Covid nggak kemana-mana di rumah aja. Tambah 1. Anak saya yang laki-laki itu dulu kalau disuruh ngaji ya Allah susah. Ngaji sono berantem sama temennya, ngaji sono berantem lagi. Sebulan itu bisa pindah 2 kali tempat ngaji. Begitu Covid saya nggak kemana-mana, akhirnya asal pagi selesai sarapan duduk. Alhamdulillah bisa ngaji. Bagi saya pribadi, yang bagi ibu kan saya nggak tahu hikmahnya di mana kan itu. Ada yang gara-gara Covid itu malah hartanya melimpah ruah ya ada. Kain potong-potongan dijahit jadi masker, jadi duit ya. Tapi ada orang ya wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Orang-orang kufur, jangan-jangan kita yang masuk yang kufur juga. Orang-orang kufur justru akan ngeluh dengan keadaan itu. Ya, rata-rata kita ngeluh ya. Baji ya, pasar Koja sepi, tutup. Pasar Koja sepi, tutup. Banyak ya, gara-gara Covid nih, nggak bisa mau pulang kampung, nggak bisa harus swab dulu. Mau kemana-mana nggak bisa. Loh justru malah diperingatkan Quran. Fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Orang yang suka ngeluh dengan keadaan itu malah dianggap orang kufur. Nyamuk ngeluh, banyak nyamuk. Jakarta di sini di Priuk banyak nyamuk, pindah ke Bekasi tambah parah. Banjir. Tapi bagi orang-orang yang cerdas, loh seandainya di Jakarta atau dan di Indonesia kok tiba-tiba nggak ada nyamuk, berapa ribu orang yang nganggur? Ya pabrik autan, pabrik, apa nggak dipecat semua karyawannya itu? Wong nggak laku, nggak ada yang beli. Warung-warung itu pinggir-pinggir jalan, yang warung-warung yang pada jualan itu nggak laku.
Yus makanya semua yang dicipta oleh Allah pasti ada hikmah manfaatnya. Walaupun kadang bagi orang-orang yang nggak syukur malah jadi ngeluh. Ayat ini ya begitu. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli matsal. Bahwa banyak Quran itu sudah dijelaskan oleh Allah berulang-ulang dengan berbagai macam perumpamaan. Tadi ada yang perumpamaan seperti nyamuk, ada yang perumpamaan sarang laba-laba. Makanya dari surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu artinya kan sarang laba-laba. Kenapa Quran kok mengumpamakan sarang laba-laba? Itu ibarat satu keluarga, bapak, suami, istri, anak-anak yang tidak ada ikatan sayang yang kuat, itu seperti sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu gampang banget rusaknya. Diginiin pakai sapu nih. Ibu-ibu biasanya begitu ya. Rusak kan. Lah keluarga itu yang enggak ada pondasi sayang dengan samanya, wis sama dianggapnya kayak sarang laba-laba. Lah Quran itu sering mencontohkan itu dengan perumpamaan model kayak begitu-begitu. Tapi sayang, fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Justru orang itu malah enggak percaya. Alah, mosok gitu. Mosok nyamuk ada manfaatnya. Bagi orang-orang yang selalu kufur ya justru malah begitu. Justru orang-orang yang cerdas itu orang-orang yang pandai memanfaatkan situasi, pandai memanfaatkan keadaan. Jadi keadaan apapun, orang yang cerdas, orang yang beriman bisa mengambil manfaatnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy